Baik, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yang mana kita akan membahas ukuran pemusatan data khususnya pada data tunggal yang mencakup nanti mean, median, dan modus. Saudara, sebagaimana kita ketahui, penyajian data itu bisa terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Contoh data tunggal yang dimaksudkan adalah bahwa dalam penyajian datanya itu satu sesi penyajian data ini datanya terdiri dari data tunggal. Maksudnya kalau seperti ini ada 5, ada 7, ada 6, 8, 10, 12. Jadi dalam satu data ini terdapat data tunggal. Berbeda dengan data berkelompok yang penyajiannya itu disajikan dalam bentuk interval. Interval itu contohnya seperti ini, 51 sampai dengan 60. Artinya dalam satu data kelompok ini terdapat angka-angka atau nilai-nilai yang rentangnya antara 51 sampai dengan 60. Artinya di sini bisa jadi ada angka 52, 53, 54, 59 dan seterusnya sampai dengan 60. Begitu juga di sini. Ini data ini disajikan dalam bentuk interval, yaitu 71 sampai dengan 80. Bisa jadi ada 75, 79 dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan data berkelompok. Nah, cara kita menghitung lihat contohnya begini. Di Classroom kita sudah berikan contoh yang lebih jelas pemaparannya yang dari situs rumusstatistik.com. Anda bisa pelajari di sana. Di sini kita akan ulangi penghitungan mean atau nilai rata-rata. Itu rumusnya adalah hasil penjumlahan total nilai dibagi dengan jumlah data. Jadi nilai rata-rata itu adalah semua nilai itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data. Nah, kalau kita ingin membuat rumusnya, biasanya rumus nilai rata-rata itu nilai rata-rata disimbolkan dengan huruf X kecil, kemudian ada tanda strip di atasnya. Ini nilai rata-rata sama dengan 1 per N, 1 per N, 1 dibagi N, dimana N itu jumlah sampel. Kalau contoh di sini misalnya, kalau ada data ini berarti ada N-nya atau jumlah sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini yang dimaksud dengan N di sini, jumlah sampel itu N. Kalau contoh data ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah datanya ada 7. Ya. Kemudian XI itu adalah nilai sampel ke I. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Kalau ditulis secara biasa biasanya sama dengan 1 per N dalam kurung X1, maksudnya data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai dengan N. Sekali lagi, N ini adalah jumlah sampel. Kalau dalam contoh ini berarti X1 atau data ke-1 adalah 5, X2 atau data kedua adalah 10, X3 nya 8 dan seterusnya sampai dengan XN. XN di sini kalau kita lihat karena jumlahnya 7 berarti X7 atau data ke-7 adalah 8. Ingat ya, ini maksudnya adalah data ke. Ya, dibaca data ke. Simbolnya menjadi X1 per N sama 1 per N. Kemudian ada tanda sigma. Kalau ada tanda sigma, ini dibaca sigma, artinya nilai yang ada itu dijumlahkan. Ya, sebagai contoh, kalau di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, artinya ini adalah sampel atau nilai pertama sampai dengan nilai ke-7. Kemudian XI ini adalah nilai sampel ke I. Mungkin agak rumit, tapi maksudnya begini. Jadi kalau dalam data ini disebut XI sampai dengan XN.
I itu dimulai dari 1, artinya data ke 1 sampai dengan N. Kalau N nya 7 berarti ada yang dimaksud dengan XI itu adalah I nya nanti akan berubah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti I itu adalah data sesuai dengan urutan ini. Kalau I nya 1 berarti X nya data ke 1, nilai data ke 1 atau X1 sama dengan 5. X2 nya 10, X3 nya 8, X4 nya adalah 6, X5 nya adalah 7, X6 adalah 5, ke-7 nya adalah 8. Jadi XI yang dimaksudkan adalah data urutannya, nilai data pada urutan ini sampai dengan berapa. Nah, kalau di contoh ini supaya mudah ya, ada data yang berjumlah 7, 5, 10, 8, 6, 7, 5, 8. X rata-ratanya berarti 1 per N, karena ini jumlahnya N, jumlah datanya adalah 7. Maka kemudian sesuai rumus ini X1 tambah X2 sampai dengan Xn dijumlahkan atau sigma tadi, maka menjadi 5 ditambah 10 ditambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 ditambah 8. Jadi data pertama ditambah data kedua, data ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi N nya sama dengan 7 karena jumlah datanya adalah 7. Nah, ingat saudara, 1 per N, 1 per itu sama dengan dibagi sebenarnya. 1 kali ini dijumlahkan. Nah, di sini berarti menjadi kalau 1 kali ya berarti kan tetap saja ya, artinya tetap saja nilai ini, berarti 5 ditambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 dibagi dengan 7. Maka kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 49 dibagi 7, berarti nilai rata-ratanya adalah 7. Jadi seperti itu contohnya menghitung nilai rata-rata. Intinya adalah semua nilai ini dijumlahkan, nilai yang di atas dibagi dengan jumlah datanya. 5, 10 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 dibagi dengan 7. 7 kenapa? Sekali lagi jumlah datanya adalah 7. Ini ya. Jadi nilai rata-rata dihitung dengan cara seperti ini. Itu cukup mudah.